Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah perencanaan dan manajemen organisasi industri kali ini, kita akan bahas mengenai dinamika persaingan dan kolaborasi industri. Video ajar ini akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita akan bahas mengenai dinamika persaingan. Oke, kalau kita lihat gambar bisnis model yang ada dalam perusahaan web installer, maka kita ketahui bahwa bisnis model itu dikelilingi oleh bisnis organisasi, bisnis strategi, dan ilmu pengetahuan. Dan dalam bisnis model itu ditekan oleh ada kekuatan-kekuatan ada di sekitarnya, kekuatan sosial atau lingkungan sosial, lingkungan legal, lingkungan permintaan, atau customer, dan perubahan teknologi. Karena ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi, dengan yang terjadi, maka perlu adanya bisnis strategi. Nah, maka disebut strategi itu ada karena adanya kompetisi. Kalau dulu tidak ada kompetisi, hampir tidak ada kompetisi. Kalau sekarang kompetisi ada dalam segala macam, baik itu berada eh, di dalam negeri atau dalam lingkungan domestik ataupun di dalam luar negeri. Dinamik, dinamik adalah perubahan yang terjadi pada periode tertentu, misalnya per tahun, semesteran, kuartal, dan lain-lain. Dan menurut Porter, kompetisi adalah pendorong persaingan industri, cara perusahaan mendapatkan dan mempertahankan kumpulan kompetitif, dan prinsip mengembangkan strategi yang khas yang sebagai inti dari persaingan. Sedangkan menurut collaboration, kolaborasi Indonesia adalah proses di mana beberapa organisasi, departemen, atau pemangku kepentingan bekerja sama secara strategis untuk mencapai tujuan tertentu dan karya melintasi batas-batas organisasi. Nah, kemudian dimaksud dengan kompetisi yang secara dinamik adalah merupakan hasil dari serangkaian kegiatan dan super persaingan atau perusahaan yang bersaing di industri tertentu. Atau disebut juga perubahan terjadi dalam persaingan yang terjadi pada perusahaan yang dalam bersaing untuk mendapatkan pelanggan dalam produk tertentu. Maksudnya apa? Dalam serangkaian kegiatan, dalam secara semesteran, ataupun triwulan, ataupun tahunan, itu ada kegiatan respon dari perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya. Pertama, perusahaan-perusahaan sejenis yang bersaing untuk merebutkan pangsa pasar tertentu. Nah, ini disebut dengan rival kompetisi. Itu terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan posisi pasar yang lebih baik. Contoh kita bisa lihat di dalam gambar ini, ya, di mana ada gambar Suzuki Expander, kemudian ada Toyota Vios. Mereka merebutkan pangsa pasar yang sama, segmen konsumen yang sama. Contohnya adalah Yamaha dan Honda di kelas motor metik. Mereka merebutkan pangsa pasar yang sama. Di sini kita bisa lihat di mana ketika suatu misalnya Honda mengeluarkan produk terbaru, maka tak lama kemudian Yamaha akan mengeluarkan produk baru. Bukan hanya produk, tapi juga cara pemasaran. Misalnya, ketika Yamaha mengeluarkan cara pemasaran baru, model iklan terbaru, maka akan direspon dengan Honda dan menggunakan cara pemasaran atau iklan yang terbaru juga. Kenapa ini terjadi? Salah satunya adalah mereka memperebutkan pangsa pasar yang sama, berusaha untuk mendapatkan posisi pasar yang lebih baik. Faktor yang menyebabkan persaingan yang lebih kompleks pada saat ini adalah pertama, kurang perhatian pada domestik tunggal dan peningkatan perhatian pada pasar global. Kalau dulu misalnya, kalau perusahaan kita berada di Jogja, mungkin kita hanya berusaha untuk meraih Yogyakarta aja. Atau kalau misalnya pasar kita berada di Indonesia, kita akan fokus di Indonesia. Sekarang tidak. Ada perusahaan atau produk yang berada di Jogja, tapi dia bisa dijual misalnya di Sumatera Barat, ataukah dia dijual di Kalimantan, atau bahkan mungkin dijual di Malaysia, atau Singapura, atau Afrika. Karena ya mereka mencari eh, posisi yang lebih baik atau mencari konsumen yang lebih membutuhkan. Kemudian, kemudian teknologi informasi membuat koordinasi antar pasar menjadi lebih mudah. Kalau misalnya kita mau pindah misalnya dari kita atau membuat baru misalnya dari Jogja ke Jakarta, maka kita harus membuat apa misalnya itu ada mungkin gedung yang baru, kendaraan dan lain-lain. Kita harus memikirkan itu atau sumber daya manusianya yang kita harus pikirkan. Kalau sekarang tidak.
Yang kemajuan teknologi, maka koordinasi pasar menjadi lebih mudah. Ya, karena apa? Karena kita dengan kemajuan teknologi, kita mau tahu nih, permintaan yang ada itu di mana, berapa jumlahnya. Tidak harus kita membuat misalnya gedung tadi, atau membuat toko yang ada di Jakarta, atau berada mungkin di Singapura. Nah, hal ini menyebabkan daya saing perusahaan kecil dan UMKM itu meningkat. Mereka tidak perlu biaya yang besar. Cukup, cukup misalnya dalam suatu hal skala yang simpel, mereka cukup pakai HP dan dengan pakai data. Cukup di HP, mereka foto, mereka share. Ya, akan banyak perusahaan atau konsumen-konsumen yang siap untuk membeli. Atau bukan perusahaan-perusahaan lain yang siap untuk membeli. Nah, kemudian tidak ada lagi batas persaingan nasional karena perjanjian perdagangan. Kalau dulu ada perjanjian perdagangan, mana yang boleh diperdagangkan, mana yang tidak boleh diperdagangkan, dan berapa persen misalnya pajak yang akan diberikan. Ya. Kalau sekarang itu sudah makin lama makin menurun. Adanya perjanjian atau perdagangan bebas. Nah, faktor-faktor ini yang menyebabkan persaingan menjadi lebih kompleks. Ya. Nah, persaingan kompleks tersebut menyebabkan ada posisi kompetitif di pasar. Seperti yang saya sebut kita tadi, mereka merupakan posisi yang terbaik di pasar. Ada 4 posisi yang ada di pasar, yaitu pemimpin pasar, penantang pasar, pengguna pasar, atau pengisi ceruk atau ceruk pasar. Pemimpin pasar adalah perusahaan mendominasi pasar dengan penjualan besar, inovasi, dan berpengaruh terhadap dinamika pasar. Karakteristik biasanya adalah memiliki produk unggulan yang dikenal luas, menetapkan standar harga, kualitas, dan inovasi, biasa memimpin dalam promosi dan pengenalan teknologi baru. Contohnya misalnya Google, untuk ketika mencari sesuatu, Google. Atau untuk teknologi dalam bentuk premium, Apple. Ya, apakah itu HP, laptop, Apple itu termasuk dalam pemimpin pasar. Itu adalah penantang, adalah perusahaan yang aktif bersaing dengan pemimpin pasar untuk berebut pangsa pasar. Karakteristiknya adalah sering menawarkan produk alternatif dengan fitur unggulan atau harga yang lebih kompetitif. Kedua, atau menentukan strategi agresif untuk menarik perhatian konsumen. Yang seperti tadi saya bilang, antara Honda dan Yamaha untuk kelas motor matic. Mereka selalu menampilkan fitur-fitur unggulan atau menampilkan cara-cara yang menarik, iklan yang menarik untuk konsumen. Ya, misalnya dengan mencari eh, istilahnya aktor atau artis ya, yang menarik bagi konsumen. Nah, strategi yang dilakukan adalah strategi secara langsung, misalnya menyanyi produk utama pemimpin pasar secara langsung, ini sudah jadi, atau strategi ranking, mentargetkan kelemahan pemimpin pasar di segmen tertentu. Misalnya, oh ternyata pemimpin pasar ini bagus, tapi dia kurang irit, atau konsumsi BBM-nya itu boros. Nah, kita bisa nyarang di sana. Oke. Nah, contoh lain misalnya Samsung bersaing dengan Apple dalam pasar smartphone. Ya, kita lihat nih, kalian bisa lihat kalau misalnya di iklan-iklan itu antara Samsung dan Apple biasanya iklannya itu saling bersaing, ada saingan, ada saling misalnya membandingkan satu produk dengan produk lain. Mana yang lebih bagus? Ya tergantung iklannya. Kalau yang iklan Samsung dia akan merasa nyoba Samsung lebih baik daripada Apple. Kalau iklan Apple, Apple akan bilang bahwa Apple akan lebih baik daripada Samsung. Kemudian yang ketiga adalah pengingat pasar. Pengingat pasar. Divisi perusahaan yang tidak menantang pemimpin pasar, tetapi ikut tren yang dilakukan oleh pemimpin atau pesaing. Nah, produk ini dianggap oleh pemimpin pasar ataupun pesaing pasar itu tidak mempengaruhi. Dia hanya mengisi bagian-bagian tertentu yang dianggap tidak mempengaruhi mereka. Pada seterusnya fokus pada stabilitas dan probabilitas, tidak berinovasi dalam inovasi, tetapi menawarkan produk yang serupa dengan harga yang lebih rendah. Contohnya perusahaan kecil dalam industri retail menurut produk merek besar. Misalnya tadi dalam Honda dan Yamaha itu motor metik, ada merek-merek lain yang juga dalam motor metik, misalnya apa, Suzuki kan, dan Suzuki. Tapi kalau kita lihat ya dalam iklan aja Honda dan Yamaha sama sekali tidak menyentuh berkaitan dengan merek dari Suzuki tersebut. Karena mereka anggap bahwa ya Matic ya ada, tapi tidak bersaing dengan mereka ada atau tidak mempengaruhi mereka atau tidak mengganggu mereka.
Kemudian ini yang lebih spesifik, itu ceruk pasar. Perusahaan menargetkan segmen pasar spesifik yang kurang dilayani oleh pemimpin atau pesaing. Fokus pada kebutuhan khusus pelanggan tertentu, menawarkan produk unik tidak mudah ditemukan di tempat lain, kemudian membangun loyalitas tinggi di segmen tersebut. Contoh misalnya apa? Perusahaan menjual sepatu khusus untuk pendaki gunung profesional. Nah, dia hanya untuk gunung pendaki gunung profesional. Ya. Ya, apakah yang tidak ada di gunung boleh pakai? Boleh, boleh beli. Tapi dia hanya spesifik hanya untuk pendaki gunung profesional. Maka dia berupaya untuk menargetkan jam tersebut. Dia akan misalnya apa? Mencari endorse dari orang-orang yang dianggap sebagai pendaki gunung profesional, ataupun dia juga iklan-iklannya adalah berhubungan dengan kenyamanan pendaki, keamanan, dan lain-lain. Jadi dia hanya di ceruk pasar itu. Dia tidak mengambil ceruk pasar yang lain khusus untuk di sana. Nah ini kita contoh ada penjual market dan marketer yang kalau kita lihat ini ya berhubungan dengan pada tahun 2018. Ya. Kita lihat ada Samsung, ada Huawei, ada Apple, ada Oppo dan lain-lain. Ini berubah terusnya. Dia akan berubah terus, bergerak terus. Ya. Nah, sedang kemudian menurut Porter ada 5 kekuatan akan mempengaruhi pasar, misalnya di pasar. Pertama adalah ancaman dari pendatang baru. Ancaman dari perusahaan baru yang memasuki pasar dan meningkatkan persaingan. Nah, kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulit untuk masuk ke industri tertentu. Nah, berapa hambatan bagi pendatang baru adalah kalau misalnya dana atau modalnya tinggi, teknologi tinggi, paten atau merek dagang, skala ekonomi, kestaraan pelanggan, dan peraturan pemerintah. Maksudnya adalah jika semakin tinggi hambatan itu, maka pendatang baru semakin susah untuk memasuki pasar. Semakin rendah hambatan tersebut, maka pendatang baru mudah untuk memasuki pasar. Jika pendatang baru mudah memasuki pasar, berarti apa terjadi? Berarti ancaman pendatang baru semakin tinggi. Kenapa dia mudah masuk pasar? Ya, contoh misalnya eh, kesetiaan pelanggan, motor Harley. Ya. Motor Ali itu ya walaupun ada motor-motor lain yang mungkin sejenis, tapi pelanggan motor Ali, konsumen motor Ali lebih setia kepada motor Ali. Sehingga ya ancaman pendatang baru tidak terlalu mengganggu. Ya. Kemudian apalagi memerlukan dana atau modal yang tinggi. Misalnya apa di industri pesawat terbang. Coba industri pesawat terbang harus ada pesawat terbangnya, harus ada segala macamnya. Dan itu memerlukan modal yang besar. Ini apa? Berarti hambatan untuk orang yang masuk ke dalam pendatang baru itu besar. Selain itu juga apa? Ketika mereka mau keluar, jadi pendatang baru bukan hanya soal masuk ke dalam, tapi untuk keluar pasar. Jika mereka ke keluar pasar itu susah. Karena ya mereka harus jual dulu, kayak jual pesawatnya, jual gedungnya, dan lain-lain. Tapi kalau mudah masuk dan mudah keluar, misalnya contoh, misalnya kita mau jual pecel lele, perlu modal besar enggak? Teknologi tidak, paten tidak, skala ekonomi ya bawah, stand pelanggan tidak. Pelanggan datang ya ke tempat yang dekat aja, dekat kosnya, dekat rumahnya. Ya, jarang pelanggan itu akan nyari, oke saya mau cari beli pecel lele misalnya. Oke, saya akan cari tempat yang jauh karena enak, jarang. Oke. Dan tidak ada peraturan pemerintah yang membuat peraturan bahwa oke kalau lele warnanya apa, ukurannya seperti apa, beratnya berapa, nggak ada. Ya, kalau dia sudah merasa, oh ternyata saya jualan pecel lele itu kok nggak ada untungnya, ya, dia mau keluar ya udah tinggal keluar. Tidak ada dana yang harus dia, misalnya apa, gerobaknya ya tinggal jual gerobak gampang, ataupun dia biarkan. Kenapa? Modalnya rendah. Nah, oke. Maka implikasi jika ancaman ini tinggi, perusahaan harus terus berinovasi untuk mempertahankan pangsa pasar. Contohnya ya dulu sempat ketika taksi mulai online pertama kali masuk, taksi-taksi yang secara offline itu merasa tersaingi. Kenapa taksi online datang dengan harga yang lebih murah? Ya, sedangkan offline itu mereka harus mikirkan ya untuk bayar sewa, bayar super dan lain-lain. Oke. Ini contoh yang baru. Kemudian adalah eh, daya tawar pemasok. Oke. Kemampuan masuk untuk memenuhi harga atau kualitas benarnya yang mereka sediakan.
Semakin tinggi daya tawar masuk, maka semakin rendah keuntungan perusahaan. Ya. Daya tawar pemasok tinggi jika pemasoknya sedikit, pembelinya banyak, bahan baku pengganti dikit, dan pemasok memonopoli bahan baku yang ada. Ya, oke. Implikasinya adalah oke, daya tawar yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi margin keuntungan. Jadi kalau kita atau perusahaan dia cuma punya satu pemasok atau dua pemasok, ya, kemudian bahan baku penggantinya tidak ada atau ada tapi tidak sesuai dengan pangsa pasar yang kita raih, maka perusahaan akan termonopoli, ya, atau akan dimonopoli oleh pemasok. Mau tidak mau kita akan mengikuti pemasok, ya. Harganya, kemampuan kita untuk bergening harga itu akan semakin rendah. Oke. Apalagi ya pemasok bisa membatasi bahan baku yang diberikan kepada kita, pemasok bisa mencari pembeli yang lain. Nah, sehingga apa? Daya tawar yang tinggi, biaya produksi kita akan semakin meningkat, keuntungan kita akan semakin menurun. Kemudian daya tawar pembeli. Kemampuan pembeli untuk menekan harga, menuntut kualitas pembeli atau layanan tambahan. Semakin tinggi daya tawar pembeli, maka semakin rendah keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan atau perusahaan demikian pula sebaliknya. Daya tawar pembeli tinggi jika pada jumlah besar produk pengganti, stok tersedia banyak, sedikit pembeli. Nah, contoh misalnya, oke, contoh misalnya, kalau kita, kita misalnya hotel, ya, atau hotel, jika di peak season, peak season, ya, ketika di peak season, misalnya mau datang ke Jogja, mau nginap, maka harganya melambung tinggi. Kenapa melambung tinggi? Karena pembelinya banyak. Orang yang mau datang ke Jogja banyak, mereka ingin nginap di hotel. Maka apa yang terjadi? Pembelinya penjualnya sedikit, pembelinya banyak. Maka perusahaan atau hotel bisa naikkan harga sesuai dengan yang diinginkan. Tapi ketika di hari-hari tertentu, jumlah yang datang ke Jogja sedikit, sedangkan jumlah hotelnya banyak, apa yang terjadi? Maka dia tawar pembeli tinggi. Dia bisa nawar harga, dia bisa cari tempat lain, hotel-hotel lain yang lebih murah. Ya. Apalagi hotel banyak penggantinya. Misalnya apa? Tidak hanya hotel, ada homestay atau kos-kosan. Ya. Maka saat itu daya tawar pembeli akan menjadi tinggi. Dan ancaman dari produk pengganti. Risiko dari produk atau layanan alternatif yang dapat menggantikan produk lama. Ancaman ini terjadi ketika pembeli dapat mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang lebih berkualitas dengan biaya transfer yang lebih rendah. Nah, semakin sedikit produk pengganti yang lebih besar, makin menguntungkan bagi perusahaan kita. Jelas ini kenapa? Karena mau nggak mau konsumen akan beli produk kita. Nah, jika ancaman substitusi tinggi, maka perusahaan harus fokus pada produk berisi produk atau investasi. Ya, seperti tadi contohnya, kita punya hotel. Apa produk pengganti kita? Ada kos-kosan, ada homestay, dan lain-lain. Ya, kita punya misalnya mau persewaan mobil. Apa produk pengganti kita? Ya, ada. Sekarang bisa pakai motor, bisa pakai misalnya ada GrabCar, GoCar, ya, itu juga produk pengganti. Ya, oke. Nah, ini yang mau bisa mempengaruhi atau menjadi hambatan bagi perusahaan. Kemudian persaingan antara pemain yang ada. Intinya persaingan antar perusahaan dalam industri. Perusahaan kita akan lebih kuat diuntungkan jika posisi perusahaan kita kuat dan tingkat persaingan di pasar yang sama. Posisi perusahaan kita kuat di mana? Di mata konsumen terutama. Oleh karena itu balik lagi, orang berlomba-lomba untuk menentukan posisinya di mata konsumen. Sehingga ketika konsumen, oh saya mau beli ini nih, yang diingat adalah produk itu. Nah, persaingan akan semakin ketat jika banyak pesaing berupa pasar sama, loyalitas pelanggan rendah, dia bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain, perlu dapat diganti dengan cepat, dan banyak pesaing memiliki kemampuan sama dalam menghadapi persaingan. Contohnya misalnya adalah kebutuhan produk-produk yang untuk kebutuhan umum. Ya. Contoh misalnya untuk mandi, sabun mandi.
Ketika berdinamik, loyalitas pelanggan itu rendah. Ya, saya mau beli sabun nih, saya datang ke warung. Saya mau beli sabun A. Misalnya sabun A nggak ada, ya sudah saya ganti dengan sabun B. Tidak harus sabun itu. Ya, makanya bilang produk dapat diganti dengan cepat. Kecuali saya misalnya butuh sabun dengan khusus, kemampuan khusus, misalnya apa, sabun memutihkan, atau sabun anti membuat tidak bau, ya, atau sabun bisa menghilangkan luka. Contoh seperti itu. Atau misalnya odol atau pasta gigi. Pasta gigi kalau kita ke warung tidak ada satu, kita gantiin yang lain. Kecuali misalnya Pak, saya butuh pasta gigi untuk apa? Gigi sensitif. Ya, yang mau tidak mau, berarti itu punya ceruk pasar yang berbeda, walaupun sama-sama pasta gigi. Nah, salah satu yang mengaruhi pasar itu berkaitan dengan produk, ya, produknya dan pasarnya. Jika kita berada di produk sama dengan pasar yang sama, maka yang dilakukan adalah market strategi. Jika produknya baru, sedangkan pasar yang di dalam pasar yang sama, berarti perusahaan melakukan produk development strategi. Jika pasarnya baru, produknya lama, sedangkan pasarnya baru, maka kita melakukan market development. Sedangkan bila produknya baru, pasarnya juga baru, maka kita lakukan diversifikasi strategi. Contoh sini, Starbucks. Ya, Starbucks melakukan penetrasi jika dia di dalam pasar yang sama dengan produk sama. Apa itu? Dia buat outlet yang baru, meningkatkan iklan ya dengan harganya, menunya dan lain, atau kita lakukan drive-thru, atau Starbucks Car, atau IV. Tujuan itu apa? Tujuannya adalah untuk konsumen membeli lebih banyak dan lebih sering. Ya, dia lakukan outlet baru, kita buat outlet. Misalnya ada di dalam satu perusahaan, kita ada di Kabupaten A, kita pindah ke Kabupaten B. Atau misalnya untuk konsumen yang dia malas atau dia ingin cepat, kalau dia turun dia parkir, dia jalan ke toko terus keluar, oh berarti ada waktu yang terbuang. Maka dia apa drive. Atau untuk kebanggaan dia punya Starbucks. Ya. Makanya disebut dengan market penetrasi. Kemudian market development. Ya. Ya. Market development adalah seperti tadi, dia mengembangkan pasar baru. Produknya sama, tapi dia mengembangkan pasar yang baru. Ini dilakukan oleh Starbucks. Ya. Cari pasar-pasar apa? Oh, Japanese coffee, Sumatera coffee, dan lain-lain. Atau misalnya pindah, ya, pindah. Ya. Contohnya pindah misalnya ke KFC atau McDonald, dia pindah. Ketika di Amerika sana itu sudah terlalu penuh, maka mereka pindah kemana? Ke pasar Asia. Kemudian melakukan produk development, mengembangkan produk yang ada. Nah, pasarnya sama, tapi produknya dikembangkan. Misalnya apa? Oh, di Starbucks ya sih. Ada orang datang ke kopi, dia teman-teman teman yang suka kopi, tapi dia nggak suka kopi. Apa yang dia lakukan? Iya, berarti Starbucks menyediakan teh, misalnya, atau menyediakan coklat. Ya, sehingga temannya ini bisa minum juga di sana. Ya, tidak perlu ngambil dari yang lain. Atau misalnya pengembangan, oh saya pengen nih minum kopi Starbucks, tapi di rumah. Oh ada paket kopi untuk di rumah. Atau saya minum kopi, tapi saya eh, tidak suka atau takut asam lambung saya naik. Oh ada tipe tertentu ya yang sebabkan aman untuk asam lambung. Kemudian ada yang dilakukan Starbucks lain lagi. Ada lagi misalnya untuk strategi pasar baru dan juga produk baru. Benar-benar baru. Yang dilakukan oleh Starbucks misalnya apa? Mengawasi air musik. Ya, itu sama sekali tidak ada hubungan misalnya dengan kopi. Tapi ya itu diambil oleh Starbucks. Ya, kenapa? Ya dia mungkin Starbucks merasa bahwa ini pangsa pasar yang menguntungkan bagi mereka. Nah, pertanyaan, contoh, mengapa Starbucks logo berubah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu? Di 71, 87, 92, 2011 kita bisa lihat. Ya, karena dalam perubahan itu ada story perubahan logo. Nah, logo itu berubah karena sesuai apa sih pangsa pasar yang ingin capai, konsumen seperti apa yang dia ingin lakukan. Ya,
dan juga berkaitan dengan dasar atau basic yang dia miliki, yang ingin ditampilkan kepada konsumen yang diinginkan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.